Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita lanjutkan ya. Waduh, saya sendiri kalau mendengarkan penjelasan dulur tua iki wes melok kemeringet loh, saya itu kemeringet ya. Karena apa? Sedemikian tinggi dan luhurnya budaya bangsa ini ya. Kok kebetulan saya masih menyimpan, kalau nggak salah ini dulu sekitar tahun 70-an gitu ya, 70-an masih saya simpan dengan baik di sini ya. Terus kembali Mas, ini jenengan coba jelaskan sekali lagi ini, kok ada pedang sing disendekke, ini apa, ini salib, ini kemanusiaan, ada tulisannya Arab juga gitu. Ini kalau tidak salah, ini satu kegambaran. Konsep yang digambarkan maksudnya dilambangkan dengan gambar, kita bisa melihat dari beberapa benda-benda yang digambarkan. Yang pertama kita lihat di sini, saya berdiri non sewu itu ya, di atas sendiri ada konsep tentang sejatining urip. Jadi bukan sing urip-uripan, tapi yang sejati. Itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan yang namanya pengenalan tentang urip itu sendiri, elemen-elemen ini, elemen-elemen hidup itu, yang harus kita jadikan daya hidup. Kemudian di bawahnya ini ada gambar salib. Menurut konsep Pangestu ini ditulis dosa. Artinya disinilah kalau kita tidak bisa memiliki mendayagunakan, mengelola kesadaran sejati ini, maka sebetulnya yang terjadi adalah kejatuhan atau dosa. Supaya kita itu bisa tetap berada pada jalur keselamatan, dosa itulah yang harus disalibkan. Artinya ego kedagingan. Ego kedagingan harus disalibkan. Nah, kemudian ada gambar seseorang di sini yang cuma pakai jubah putih, artinya ini lambang dari lambang dari kesederhanaan, orang kembali balik wangsul itu, undur itu ya. Nah itu di sebelah kiri itu ada kitab. Kitabnya ini tentang apa? Tentang pituduh rahayu, petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan. Jadi sebetulnya manusia hidup ini, yang wujudnya itu bisa kayak sederhana begini, itu diberi pegangan, yang sebelah itu diberi petunjuk keselamatan rahayu, yang sebelah kanan adalah Tripuruso. Nah nanti Pak Jati menjelaskan sedikit tentang Tripuruso kalau perlu gitu. Nah itu kemudian di sini ada pedang yang disandarkan. Ajaran tentang katresnan sejati, kurban dan sebagainya itu baru ada kalau kita taat kepada petunjuk ini ya toh. Kemudian tiga puruso itu tiga elemen dasar yang itu. Kemudian juga kita menyederhanakan diri kita itu. Nah, semua ajakan penyelewengan yang mengotori batin, dosa, itu harus kita salibkan. Jadi penyalipan di sini itu pembunuhannya bukan pembunuhan manusia ya, tapi pembunuhan kedagingannya manusia ya, ego, nafsu ya. Ini yang harus dikendalikan, diarahkan ke atas gitu, supaya kita sampai kepada sejati nang urip. Nah, bagaimana Pak dengan kalau saya dijahati orang, sakit hati, dendam dan sebagainya? Hati-hati dengan pedang yang dimiliki setiap orang, yaitu pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu harus seleh. Jangan nuruti ujung lidah ini ya, jangan nuruti orang yang bisa seleh, menyelehkan egonya, kemarahannya, dendamnya, nafsunya, loba, angkara murka, dia sebetulnya layak mengalami
urip yang seperti Oke, ini. itu ya. Ini sedikit, mungkin Iya, nanti iya. bolo-bolo Pangestu bisa lebih. Iya, kapan-kapan teman-teman Pangestu itu mau ikut di Dhamma ya. Setuju, Ge, ge. setuju. Karena ajaran baik itu kalau tidak kita yang menyebarkan, siapa lagi ya? Amin, Siapa tahu katakanlah ya penonton Dhamma TV itu jutaan ya, tapi siapa tahu ada 10 aja yang Ya. ngikuti petuah-petuah baik itu Ya, ya, mesti ada bagusnya ya, ada baiknya ya. Nah, terus gini Mas, kalau nggak salah ikrar Tripurusa dulu itu inggih namung yang sukma sejati piyambak ingkang dados sesembahan kula ingkang sejati dene kawula sujud wonten ngarsanipun sukma sejati nggih guru kula ingkang sejati. Terus yang ketiga itu apa itu saya sudah lupa ya, itu yang udah 50 tahun yang lalu. 50 tahun Iya yang ya piro-piro saya sira tapi ingat saya lalu menjadi Pancasila, Trisila menjadi Pancasila. Sabar, rila, nrimo, temen, jujur, mesti berbudi luhur. Ya. Saya ulangi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ajaran yang baik itu tidak bertele-tele. Ajaran yang baik itu sangat sederhana dan mudah. Karena itu ajaran sejati dari guru sejati yang bersinar kepada kita masing-masing ya. Sabar, rela, nrimo, temen, jujur ya. Sabar itu penting ya. Kalau nggak sabaran ya bagaimana ya, emosi nafsu tadi keluar. Sabar, rela itu ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah sama sekali tidak terpikirkan, yang adalah keikhlasan ya. Katanya kalau memberi itu tangan itu harus dingkluk. Jangan sampai tangan itu dangak gitu loh ya. Gitu. Betul. Ini kelihatannya baik juga ya, sebentar lagi itu kan kita masuk ke dalam bulan Ramadan ya. Karena bulan puasa itu adalah bulan yang sangat baik untuk melakukan syariat bagi orang yang beragama Islam. Merenung ya. Untuk nanti itu ada halal bihalal. Jadi ada zaman baru. Semuanya serba baru ya. Lalu begini Mas, kembali ke hikmah semangat Paskah tadi Mas. Kalau tidak salah kemarin itu di sini karena Mbak Astrid yang menjaga saya, kesehatan saya itu juga kebetulan tuh orang Katolik ya. Saya beli kue Mas, beli kue kecil gitu. Tolong sama bakulnya itu saya bilang di toko itu, Bu, tolong ya dikasih gambarnya salib gitu ya. Nah, terus kalau nggak salah itu masih kurang. Kalau nggak salah itu ada telur yang dihias, yang digambari gini. Itu hikmahnya apa Mas? Hikmahnya Mas? Oh, kalau soal telur Paskah itu sebenarnya soal apa itu budaya Mas ya. Soal budaya. Pertama, kalau kita bicara telur, kita bicara tentang ya kita tahu ya, telur itu apa? Wujud nyata dari benih hidup kan itu ya Mas ya. Wujud nyata dari benih hidup. Lah, benih hidup itu sebetulnya itu akan membuat sukacita. Tapi kudu digoleki, kudu dicari. Makanya dulu ada permainan apa itu? Supaya anak-anak kecil supaya sukacita itu ya dihias ya, terus disembunyikan, dicari. Hidup suci kayak benih itu harus diupayakan, dicari, diupayakan. Ini pesan Mas. Tapi kan kita selalu terjebak di gini apa? Di gini wujud gambar ya. Tapi makna dan sebagainya. Intinya itu ya. Ini yang disebut mungkin saudara-saudara kita di Muslim mengalami mengalami kesadaran fitri, suci ya. Benih hidup yang pertama itu suci tadi itu ya. Dan itu harus diupayakan. Salah satu bentuk ngupoyo tadi itu adalah leremnya, bahkan semendenya segala apa itu adigang-adigungnya mesti menungso itu ya. Sehebat apapun, makanya ada
ngeluruk tanpa apa? Bolo, Tanpa bolo. menang tanpa perang. Ya kan gitu ya. Hmm, hmm. Itulah sebetulnya suatu perjumpaan yang saling menjaga kehidupan, bukan saling menumpas ya. Nah, kasih yang sejati itu adalah bukan saling menumpas. Hmm. Kematian anak domba Paskah itu untuk menghidupkan, memberikan hidup baru kepada yang lain-lain. Nah, sampai di sini Pak Jati, saya ingin tanya Pak Jati, sebetulnya. Kalau saya tadi bicara kematian dalam artian untuk memberikan hidup, menghargai hidup, mencintai hidup, baik hidup diri sendiri maupun hidup orang lain, walaupun tidak seagama, seras dan sebagainya, hidup sesama. Saya prihatin ya, kok masih ada saja bentuk kematian yang mengatakan itu kematian yang bermakna. Nyatanya adalah mematikan hidup yang lain, tidak menghormati hidup yang lain, menyempelekan hidup yang lain. Apakah hidup semacam ini, apa kematian semacam ini kematian yang menurut Pak Jati, dulu kan Pak Jati pernah mengalami satu perjalanan spiritual yang luar biasa. Mungkin Pak Jati bisa memberikan ya sedikit gambaran setelah ini Pak Jati. Para penonton dapat yang kami muliakan. Pertanyaan Mas Bowo ini bertanya, hidup setelah mati itu sebenarnya bagaimana? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.